Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buning, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Luli. Ya, Ibu Ning selalu sehat nih. Mohon maaf Buning, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa kita pada hari ini saya akan mengadakan wawancara Ibu terkait dengan tugas kami yaitu di modul 3.1. Mohon waktunya Ibu kalau Ibu berkenan. Ya, monggo. Ya. Semaksimal mungkin sebisa saya untuk membantu dan memfasilitasi. Perkenalkan Ibu, saya Ibu Ruli, saya dari SD Negeri Wonosobo, saya CGPK 11. Hari ini akan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 kepada Ibu. Mohon saya Ibu bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Ruli. Nama saya Sudiati Ningsih, seperti yang ada di papan nama saya. Saya di sini selaku Kepala SD Negeri 1 Jarak Sari yang menjadi objek atau sasaran dari petugas atau guru penggerak Angkatan 11 yang akan mewawancarai saya. Dipersilahkan Bu. Terima kasih Bu Ning waktunya. Bisa kita mulai Bu Ning? Iya, monggo. Bu Ning, di sini santai saja ya Bu Ning. Saya mau bertanya nih Bu Ning. Selama ini sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu yang bagaimana itu menurut Ibu? Ya, beberapa waktu yang lalu pun kita selalu dihadapkan pada hal semacam itu, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Sangat sulit kadang-kadang ya Mbak. Jadi selama ini kami mencoba dalam dua hal tersebut. Bila terjadi bujukan moral dan dilema etika, maka kami mengidentifikasinya kasus yang merupakan itu dengan cara mempelajari, dan nanti setelah dipelajari semua data-datanya kita simpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan kebijakan. Banyak sekali cara-caranya, mungkin di antaranya Bu Ruli sudah mendapatkan di dalam pendidikan atau masa-masa pendadaran sebagai guru penggerak, yaitu 3 apa Mbak Ruli? Modul 3.1. Yaitu ada 3 prinsip Ada 3 pengambilan prinsip, ya. keputusan dan ada 9 langkah. Di sini saya tidak perlu menerangkan, lah monggo pasti sudah bekalnya sudah dari situ bisa untuk melangkah. Intinya yang tadi ya secara sederhana mengidentifikasi itu dengan mempelajari, kemudian setelah kita dapat datanya baru sebagai bekal untuk mengambil kebijakan. Nah, keputusan rasanya rotok galak ya Mbak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Menurut Ibu Ning itu menjalankan atau pengambilan keputusan itu di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu menurut Ibu Ning bagaimana? Menjalankan pengambilan keputusan terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang benar-benar sama dan mengandung nilai kebijakan. Sulit sekali memang ya, kabeh bener, kabeh harus mengandung kebijakan. Padahal ketika kita akan mengambil atau melangkah dipengaruhi ya, banyak dipengaruhi rasa, yaitu antara lain rasa kasihan atau rasa karena manusiawi seneng karo ora seneng, kemudian selain itu juga kedekatan. Biasanya kalau dekat kan kadang mempengaruhi itu, maka sebagai pimpinan di dalam situasi seperti keputusan ini ya apapun yang terjadi memang harus profesional. Kadang-kadang sebuah profesional yang kita lakukan pun menyakitkan atau kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan ya Mbak. Secara profesional tetap mengidentifikasi masalah tersebut, nanti keputusan kebijakannya dengan skala prioritas ora disamaratakan. Kasus yang ini sebetulnya berat ringannya, lah itulah di
profesional, kemudian skala prioritas. Kadang-kadang kita juga jangan sampai terpengaruh oleh faktor-faktor kedekatan, kasihan dan sebagainya, tetapi tetap pada koridor bahwa keputusan itu bisa patut diuji, bisa memang sebijaksana mungkin, manfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, dari tadi penjelasan Ibu itu, kira-kira apa langkah-langkah yang sudah atau prosedur yang sudah Ibu lakukan Bu, selama ini? Pertanyaannya mirip-mirip dengan yang pertama ya Mbak. Iya. Tadi mengidentifikasi itu sudah diberikan kepada saya, bagaimana tentang dilema etika dan apa Mbak mau tadi sijinya dilema etika, bujukan moral. Itu pasti yang pertama diidentifikasi permasalahannya, kemudian nilai-nilai apa yang bertentangan dengan situasi tersebut, nilai-nilai ataupun faktor-faktor. Setelah itu untuk menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengambil keputusan atau langkah-langkahnya. Sebaiknya tahapannya yang tadi sudah saya laksanakan itu juga tidak lepas dari saya melibatkan guru. Nah, bahasanya hariannya kita musyawarah ya, kita sharing kepada guru juga untuk mengumpulkan fakta, menguji benar salahnya dengan melaksanakan 3 prinsip resolusi, kemudian mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi selanjutnya yang akan membuat keputusan, kemudian merefleksikan, mengidentifikasi, mencari fakta atau data mengenali tersebut, melibatkan guru untuk mencari fakta-fakta kenyataan, melaksanakan 3 prinsip resolusi untuk mencari kemungkinan atau solusi, pilihan solusi, opsi selanjutnya. Setelah itu keputusan itu nanti didapat, merefleksikannya. Kira-kira tepat tidak? Ya seperti kalau kita setelah melatih anak, maju lomba, anak kita sampai di mana, kita refleksi, kita evaluasi. Pinanane yang latih wis bener apa ora. Saya pun langkah-langkah tersebut juga nanti kami evaluasi, direfleksi, dievaluasi dulu ya. Apa refleksi sih Mbak? Saya cocok. Refleksi dulu. Refleksi, dievaluasi, nanti mencari tindak lanjut. Luar biasa Bu, langkah-langkah yang sudah Ibu ambil selama ini sudah luar biasa sekali. Menurut Ibu ada nggak langkah-langkah atau hal efektif yang Ibu lakukan dalam suatu pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Yang paling efektif. Ada hubungannya dengan Iya, tadi ya. iya. Tadi langkah-langkah, kalau sekarang adalah Yang efektif tidak. Walaupun tadi sudah saya sebutkan seperti apa sih, ya kita evaluasi, kita refleksi atau evaluasi itu berdiskusi dengan pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. lebih memfokuskan ya Bu. Biar efektif. Kalau tidak ada diskusi, tidak ada komunikasi 2 arah, ya angel ya Mbak. Dengan hati-hati dan kemudian mengambil keputusan. Terutama saya diskusi dengan Dewan Guru itu kan kayak orientasinya hanya ke diri saya, barangkali ada masukan dari luar yang lebih bagus, yang lebih mengena untuk permasalahan yang sedang saya hadapi. Efektifnya yaitu dengan kasus yang dilema etika dengan menggunakan 3 prinsip resolusi tadi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Yang lomba tadi saya ilustrasikan lomba, hasil akhirnya seperti ini, efektif enggak? Kemudian selain itu berorientasi pada aturan yang benar. Orientannya le temandang ora bener, nanggon lomba berarti saya ngelatih kurang bener, kurang maksimal, masih asal. Nah ini kan perlu dikaji juga pada asas kebenaran dan mengutamakan rasa peduli. Ora gelem ya terus aturannya kok ini diterapkan kepada semua orang, tetap ada kepedulian. Beliau memang masalahnya mungkin sama, tapi dalam menanggapi atau menerima ketika diberi kebijakan itu kan beda-beda.
ana sing apa wonge halus, ana sing wonge rada keras. Bahasa atau sebuah ungkapan yang saya sampaikan pun harus ada rasa peduli, melihat kondisi yang bersangkutan, kemudian memperhatikan dampak jangka panjangnya juga. Kalau saya ngomong dengan orang yang kecil hati seperti itu, dia akan teringat terngiang-ngiang bahkan selama hidup bisa kelingan terus masuk awal dia didukani. Bahasanya kan kalau sedang diajak wawancara ditanya tentang permasalahan yang muncul, masuknya ke dikira menghakimi. Nah itu kadang-kadang sampai ada dampak jangka panjang. Nah sekalian itu seringkali saya juga melakukan diskusi dengan pemangku jabatan yang lebih tinggi apabila itu menyangkut masalah-masalah yang di luar kewenangan saya. Di komite. Kalau perlu kedinasan, jadi tidak bisa saya melangkah sendiri. Selain tadi guru yang selaku teman sejawat, pimpinan atau atasan, termasuk juga stakeholder. Ini Bu, dari yang Ibu kemukakan tadi itu ada nggak sih tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan yang terjadi pada kasus-kasus yang dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Kembali pada dilema etika dan rujukan moral yang dua-duanya benar. Nah itu yang menjadi tantangan saya kalau dua-duanya benar. Contoh ya, di sekolah dia tetap harus mengajar karena anak-anak banyak yang sedang menunggu dia untuk mendapatkan ilmu. Tapi di rumah pun dia selaku orang tua punya anak yang sakit keras. Itu kan dilema juga. Tantangan yang harus saya hadapi, bagaimana saya harus mengkomunikasikan, mengkondisikan hal tersebut biar semuanya bisa berjalan lancar, bisa terfasilitasi semua tanpa membuat pelaku itu merasa sangat bersalah sementara dia tidak bisa meninggalkan kewajibannya yang lain. Itu seperti itu, hal-hal yang sama-sama benar, namun kembalikan pada nilai-nilai yang tadi saya pegang teguh, aturan yang berlaku dan tidak lupa rasa kepedulian tadi terhadap sesama yang juga harus menjadi pertimbangan. Angel Mbak, kalau benar dengan benar kalau salah sih pol gampang, tapi benar dengan benar sama-sama kewajiban, hanya kewajiban dengan dinas dan kewajiban dengan keluarga, nah pastinya kita pertimbangkan dengan rasa peduli untuk menjadi tantangan yang dihadapi ya Ibu ya, di antaranya itu salah satunya. Sebenarnya masih banyak lagi mungkin ya tantangan-tantangan yang ada, tapi satu aja kakean Mbak. Saya mumet mikir. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari memang banyak sekali tantangan dan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman kita ya. Bekerja tidak hanya sehari dua hari, insya Allah sering menemukan kayak gitu dan memberikan tantangan seperti ini. Saya melangkah seperti ini kadang kurang pas sehingga mencari solusi yang terbaik yang semuanya bisa menerima. Ya, itu luar biasa sekali tantangannya dan juga tadi Ibu sudah mengungkapkan juga langkah-langkah solusinya, berbagai solusi. Nah di sini tatkala Ibu ada suatu jadwal tertentu misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ya, itu apakah Ibu menyelesaikannya itu di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya, dalam bentuk apa dan prosedurnya bagaimana Ibu jalankan? Angel ya Mbak, diharapkan jangan terjadi kasus ya Mbak. Ya. Tetapi semuanya kalau dalam tanda petik kasus, saya berharap tidak akan terjadi. Pengennya yang aman, yang lancar, yang berhasil. Tetapi bila terjadi dan kadang kita menghadapi beberapa kasus, jadwal kasus itu tidak ada. Jadwal kasus loh Mbak. Nek menangani kasusnya skala prioritas, mana yang lebih mendesak, mana yang harus segera kita tangani agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan akibat yang berdampak buruk. Contoh ya Mbak, sekarang kasus kita harus, ini saya sebut kasus ya, kasus saya harus melaksanakan ulangan di kelas. Ada seorang guru yang harus melaksanakan ulangan di kelas, sementara ada kasus lain bukan dalam pembelajaran, anak jatuh, kepala bocor, kasus semua ya.
bagaimana yang mestikan skala prioritas. Oke, kita menolong dulu yang harus ditolong, karena kalau tidak ditolong anak luka dampaknya nanti membahayakan. Tapi kalau yang namanya ulangan kita tunda, ya kita prioritaskan kedua, setelahnya kita ngopeni bocah ini, setelah anak ini terselesaikan permasalahannya, baru kita melaksanakan kasus atau kewajiban yang lain. Sekali lagi itu skala prioritas, seberapa besar pengaruhnya terhadap lembaga, terhadap pimpinan, terhadap guru, terhadap anak, dan stabilitas kegiatan belajar di sekolah. Itu berarti memiliki Tapi memang memerlukan waktu, pihak-pihak lain. waktunya mungkin apa misalnya kalau ibu misalnya misalnya contoh menghadapi kasus seperti itu, apa diselesaikan di tempat atau misalnya ibu selalu mengambil langkah yang apa istilahnya, kalau istilah anak muda sekarang gercep ya, muda sekarang gercep, langsung mengambil tindakan dan keputusan seketika itu juga yang bisa mengatasi persoalan dan memberikan solusi dari permasalahan yang sedang ibu dihadapi di sekolah ini. Tadi skala prioritas. Kalau di tempat seperti anak sakit, anak terluka kan langsung di tempat kita tangani dan kita melibatkan pihak lain. Mungkin guru lain biasanya kalau dalam hal fisik yang kasus dalam cedera fisik, guru olahraga lanjut ke puskesmas, pihak lain mesti tetap dilibatkan. Apalagi tadi Mbak Luri yang selain di tempat kemudian dalam waktu tertentu, ya itu mesti harus segera. Makanya tadi kan skala prioritas juga kalau yang KBM, yang ulangan kan podo-podo penting ya, ulangan teh harus, ini kan masih ada toleransi waktu. Sedang anak luka tetap harus di tempat, ditangani cepat, ora iso dilakoni dewek, pasti melibatkan. Sudah luar biasa sekali Bu tentang bagaimana menyelesaikannya, bentuknya bagaimana, prosedurnya sudah lengkap sekali dan sudah nyata yang Ibu jalankan. Nah ini ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu dalam kasus-kasus yang misalnya dihadapi di sekolah Ibu ini? Saya selaku seorang kepala sekolah selalu belajar ya Mbak, selain belajar secara teori tetapi juga belajar di lapangan, belajar pada hal-hal yang selalu kita temui. Lah, hal-hal yang kita temui itu selalu saya juga mengacu pada aturan atau nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun jelas saya tidak akan memutuskan hal tersebut secara pribadi. Seperti tadi ada faktor-faktor yang membantu. Teman-teman guru saya selaku rekan kerja yang setiap hari di sini menghadapi dari A sampai Z, lebihnya lagi bila diperlukan tetap kepada dinas atasan langsung ataupun stakeholder dalam hal ini komite. Semua membantu, faktor-faktor yang membantu, yang memudahkan saya dalam melangkah atau dengan mantap nilai-nilai kebajikan teman-teman kerja ya, teman-teman guru di lingkungan kerja saya, atasan langsung juga komite. Jadi sudah kompak ya Bu, sudah terjalin Harus ya. Kalau saya melangkah sendiri ada apa-apanya ya nanti saya keluputan dari berbagai pihak, salah. Tapi ketika kami koordinasi, terus kita belajar dari pengalaman yang lalu, minimal komunikatif ya, info sampai, itu sangat membantu saya. Sudah luar biasa sekali Bu. Nah dari semua yang udah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang didapat Ibu dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan selaku Ibu sebagai kepala sekolah? Apa mergani sudah tua ya, saya jadi pikirannya selalu begini loh, nilai-nilai kebajikan itu saya utamakan, sing apik, sing nggo kebaikan bersama, itu yang utama. Kemudian prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi semua persoalan itu tidak mungkin tidak bisa diselesaikan, pasti ada jalan keluarnya. Yang pertama dengan berorientasi pada kebajikan, berdiskusi bersama dengan teman-teman, kemudian nanti akan mewujudkan sebuah
keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dampak baik dan buruknya selalu kita ingat. Itu aja Mbak. Masih ada lagi Mbak? Luar biasa sekali Bu. Jadi ini juga menambah ilmu buat saya secara tidak langsung. Jadi wawancara kita pagi hari ini sangat banyak yang bisa saya tabung untuk kemajuan saya pribadi dan juga nanti berimbas kepada lingkungan saya sekitarnya. Kira-kira untuk wawancara kali ini pagi hari ini cukup sekian Ibu. Mohon maaf waktunya. Terima kasih sekali sudah mengganggu waktu Ibu juga dalam misalnya sudah melaksanakan tugas atau bagaimana. Terima kasih sekali Bu. Semoga nanti apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini sangat betul-betul bermanfaat bagi saya. Yang saya ini masih muda ya Bu, langsung tahu dengan Ibu yang sudah ibaratnya sudah sangat mumpuni di dalam kepemimpinan dan terutama dalam pengambil keputusan. Belajar ya Mbak. Mohon maaf Ibu dari awal sampai akhir barangkali dari saya mengungkap pendapat mengungkap pertanyaan banyak salah-salah kata. Saya mohon maaf yang sebesarnya dan juga telah mengganggu waktu Ibu. Saya juga mohon maaf sebesarnya. Cukup ya Bu ya. Sebentar, kan pasti harus ada support dari kami. Walaupun namanya bukan ngerepoti, seperti ini juga sharing, tukar ilmu. Semoga Bu Ruli dalam menempuh pendidikan atau pelatihan menjadi guru penggerak diberi kelancaran, kemudahan, menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan nantinya juga akan mendukung karir Bu Ruli yang langkahnya masih panjang untuk kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya, di kabupaten kita dan pada sekolah kita di Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang terbaik dari Ibu. Begitu wawancara saya selaku CGP Angkatan 11 Ruli Trianggaryanti. Mohon maaf yang besar-besarnya. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semisal tadi. Tadi.